Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali hadir ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online gabungan kita, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menambah sakofah Islamiyah kita. Ini karena juga nikmat Allah yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman Islam ya, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan kita bisa gunakan sisa kehidupan kita ini untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ya kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, terutama kita semua yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan dengan asbab itu kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu kita jaga agar kita senantiasa berusaha mendengarkan azan, menjawab azan, dan kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmudal ladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Maka baginda Rasul mengatakan, insyaallah dia layak mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang ringan yang insyaallah bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebelum kita mulai kajian Islam online kita ya, kita juga perlu buka ya kembali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat bersama ya, semuanya yang di rumah, yang menyaksikan dimanapun kita berada, kita bersolawat, karena satu kali sholawat insya Allah akan diberikan 10 rahmat dari Allah, atau diampunkan 10 dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu kali sholawat dengan ikhlas karena Allah. Baik, kita mulai. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Baik ya, apa kabar adik-adik, para pelajar, mahasiswa, remaja, emak-emak, bapak-bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, kita tasbih dulu ya. Insya Allah untuk mendatangkan malaikat-malaikat Allah, dan pertemuan kita juga dianggap sebagai majelis zikir ya. Kita tasbih berjamaah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Ya, gimana kabar pada malam hari ini? Adik-adik, ya adik-adiknya nonton gak nih pelajarnya nih? Mahasiswa nonton gak? Dewi ya, dan yang lain? Nia ada ya? Nia katanya lagi sakit. Mudah-mudahan disembuhkan yang sedang sakit ya. Siapapun di antara keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Pada malam hari ini kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi sebelum kita mulai, sambil menunggu yang lain pada masuk ya. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan ada Ibu Nelly ya. Kemudian juga ada Bapak Farid, Bapak Ilham, Bapak Razi, Bapak Fadli ya, dan yang lain kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam hari ini yang ringan ya, tapi insya Allah syarat dengan makna. Kalau sebelumnya kita terlalu banyak lah referensi kitab-kitabnya ya. Kitab Imam Nawawi, kitab Az-Zahabi, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Syekh Utsaimin, kitab juga ada Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia, ya mantan Mufti Saudi Arabia. Kemudian juga Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ada juga kitab banyak lah. Sekarang kita yang ringan saja lah. Ini terutama pelajar mak-mak ya, dan juga bapak-bapak yang mungkin hadir atau siapapun yang menyimak, perlu kita lihat bagaimana kita kupas pada malam hari ini tentang bagaimana kiat meningkatkan iman. Ya, kiat meningkatkan iman. Nah, kalau kita perhatikan ya, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-imanu yazid. Iman itu kadang-kadang naik, ya kadang-kadang turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ya, kalau turun biasanya disebabkan karena kita lalai terhadap perintah Allah, disebabkan karena banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beragama, filosofinya adalah senangilah berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah, bersenang-senanglah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mencari kesenangan, tidak mencari kenikmatan dengan maksiat. Ya, jadi kalau seandainya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan senang, dengan fun, dengan gembira, dengan nikmat, maka kita tidak akan melarikan kesenangan itu dengan kemaksiatan. Sehingga ketika kita berbuat kemaksiatan, kita benci dengan maksiat.
jijik dengan kemaksiatan. Jika ada orang yang berbuat kemaksiatan, minimal di hatinya benci dengan maksiat itu. Kenapa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dibenci oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemudian filosofi awalnya adalah kita menikmati melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dengan hati yang senang, dengan jiwa yang lapang. Sehingga ketika kita mendapatkan kesenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka tidak perlu lagi kita mencari kesenangan, mencari kenikmatan dengan maksiat. Tidak perlu lagi kita mencari kebahagiaan dengan kemaksiatan. Kenapa? Semuanya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, semuanya terkumpul dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita dalami ya, tentang bagaimana pentingnya menghadirkan rasa, rasa senang, rasa nikmat, rasa ketagihan beribadah, rasa kecanduan beribadah. Kecanduan itu maksudnya ingin beribadah lagi, ingin beribadah lagi. Rasa kemudian kita ingin melaksanakan berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofi dasar agar kita merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kiat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan banyak mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ketika ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam kan, ketika Nabi Musa alaihissalam merasa heran dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ya Allah bisa dengan tenang, dengan gampang, dengan mudah memberikan rezeki kepada seluruh manusia setiap hari, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Musa ini merasa heran dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa santai, tenang, biasa saja, tidak ada beban setiap hari memberikan rezeki kepada seluruh manusia Nabi Musa itu. Masya Allah, luar biasa Nabi Musa ini. Ya, akhirnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu, kenapa engkau bisa seperti itu ya Allah? Setiap hari memberikan rezeki kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk ya Allah. Setiap hari itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, ya Musa, pukul itu batu katanya. Ya Musa, pukul itu batu. Ya, maka dipukul batu itu oleh Musa. Ketika batu itu terbelah, dalam batu ada batu lagi. Ya. Kemudian dipukul lagi batu itu sama Musa, ada batu lagi dalamnya. Dipukul lagi oleh Musa, batu itu ada lagi batu dalamnya sampai 7 kali pukulan, dan ternyata di batu yang terakhir itu, batu yang ketujuh itu di situ ada binatang, Masya Allah. Ya, ada binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang makan, yang sedang berkembang biak, bisa punya anak, bayangkan coba. Sampai Musa begitu heran, bagaimana Allah bisa itu memberikan makan binatang yang ada dalam batu, dalam batunya lagi, dalam batunya, dalam batu lagi, sampai batu ketujuh. Dan hewan itu bernafas, hewan itu berkembang biak, hewan itu bisa punya anak dalam batu itu, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, sudah mengertikah engkau Musa? Ya, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian disinilah kita perlu mendalami, bertafakur alam tentang bagaimana kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa, setiap yang bergerak dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Ya, maka kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama melalui mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya kita bisa ingat kebesaran Allah? Yang pertama lewat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, ada binatang dalam batu, dalam batunya lagi, dalam batunya lagi, sampai 7 kali batu. Dan ternyata binatang itu bisa makan di sana. Binatang itu bisa berkembang biak, bisa punya anak, bisa melahirkan di sana. Binatang itu
Padahal tidak mungkin menurut akal manusia. Dan dia hidup berkembang biak. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa terhadap rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Selama dia bernafas, selama dia bergerak, selama dia hidup, maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan lewat penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalkan ketika kita melihat hujan turun dari langit, itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya kita lihat musim kemarau yang panjang ya. Ya, musim kemarau yang panjang sampai kemudian ada hujan buatan ditembak pakai helikopter supaya bisa turun hujan atau diperbanyak garam di lautan kalau tidak salah ya. Kemudian ditebarkan garam maksudnya gitu untuk memancing datangnya hujan itu. Tapi itu luar biasa, butuh dana yang besar. Tapi ketika musim hujan, ya di Bandung hujan, Jakarta hujan, di mana-mana hujan, Masya Allah, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika misalkan, ya turun hujan, maka mengadahkan tangannya ke atas langit dan membiarkan wajahnya terkena air hujan. Itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat demikian. Makanya ada yang mengatakan silakan dicek kebenarannya. Ternyata kalau misalkan mandi hujan itu bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Asalkan ketika mandi hujannya tidak dalam kondisi sakit ya, tidak dalam kondisi sakit, flu atau demam, tapi lagi sehat, dia mandi hujan, insya Allah bisa meningkatkan kadar imunitas dalam dirinya dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba silakan dicek lagi kebenarannya. Nah, ini yang pertama tentang bagaimana mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hujan diturunkan, adanya binatang yang dalam batu terpencil, dia bisa beranak, bisa bernafas, bisa kemudian makan di sana, bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kalau kita perhatikan semut-semut juga ya tidak diberikan saraf sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga perhatikan ada bulan di malam hari, ada siang, kemudian di siang hari itu ada matahari yang begitu terang, semuanya silih berganti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagian daripada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surat Ar-Rahman saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di situ ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nih adik-adik perhatikan, coba lihat deh. Ya, bisa lihat nanti di Google atau di YouTube ya. Kalau kita bisa perhatikan di situ Allah menciptakan ya ada dua lautan di dalam satu laut ada dua lautan yang airnya berbeda-beda. Yang satu rasanya air tawar, yang satu rasanya air asin. Ya, mereka tidak bersatu. Ya, seolah-olah disekat oleh dinding yang sangat dalam itu dalamnya. Ya, dan ternyata peristiwa itu ya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ya, ada laut, ya, yang satu tawar, yang satu asin, yang satu air tawar warnanya putih, yang asin warnanya biru airnya, dan kemudian seperti di dalamnya ada sekat gitu. Jadi ikan yang di laut tawar nggak bisa masuk ke laut asin. Ya, kemudian ikan yang di laut yang rasanya asin tidak masuk ke yang air tawar. Seolah-olah ada sekat yang membentengi kedua air itu. Itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dicek di lautan, ternyata benar adanya. Padahal 1400 ya 40 tahun yang lalu kurang lebih sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu sudah ada dalam Al-Quran bahwa ada dua lautan yang terpisah tetapi tidak ada yang memisahkan mereka. Tapi mereka terpisah begitu saja. Seolah-olah ada dinding yang dalam yang memisahkan mereka. Nah, ini sebagai pembelajaran kepada kita agar kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ya akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini kiat meningkatkan iman kita kepada Allah. Sehingga dengan kondisi yang semacam itu benar ya Allah. Rezekimu itu luar biasa. Ya, dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kalau makhluk itu bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Ya, Masya Allah luar biasa. Adik-adik juga begitu. Ya, kalau kita benar-benar beriman bertakwa kepada Allah,
ya, maka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan tentang bagaimana ya kita bisa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan yang namanya makhluk atau ciptaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ini tentang bagaimana alam semesta yang Allah ciptakan. Begitupun dalam surat Ar-Rahman, tidak akan bisa manusia menembus langit kata Allah illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Ternyata bisa tuh. Kalau kita dengan ilmu kita, kekuatan ditafsirkan oleh ulama adalah dengan ilmu pengetahuan. Bisa kita sekarang nembus sampai ke bulan, astronot itu. Ya pakai pakai roket tertentu lah sampai ke bulan. Bisa kita naik pesawat yang ada di atas awan, Masya Allah. Kalau kita naik pesawat itu, kita ngelihat di bawah awan tuh hujan, Masya Allah. Sementara pesawatnya nggak kena. Kenapa? Pesawat nggak kehujanan, dia adanya di atas awan. Di dalam awan itu dia. Ya, kalau di bawah awan itu baru hujan petir. Pesawatnya nggak kena. Kenapa? Sudah ada di atas awan pesawatnya. Atau berada di dalam awan itu. Itu luar biasa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diciptakan juga atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicari tahu oleh manusia ilmunya sehingga kemudian kita mendapatkan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu merupakan bagian penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur nih musim hujannya cepet ya. September kemarin kita udah hujan kan. Maka teori yang hadis yang mengatakan sebelum Dajjal turun 3 tahun pertama itu akan terjadi kemarau panjang. Ya, tahun pertama kemaraunya sepertiga dunia. Tahun kedua bisa setengah dunia. Tahun ketiga bisa sampai 3/4 dunia atau 2/3 dunia. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tahun lalu kita kemaraunya panjang sekali. Tapi ternyata tahun ini kita tidak merasakan kemarau yang panjang itu, sudah mulai turun hujan di September. Ya ber tuh udah mulai hujan lagi September, Oktober, November, Desember. Nah, itu udah musim hujan tuh, udah kelihatan musim mangga. Bentar lagi musim rambutan nih. Ya kan? Kalau yang hujan-hujan tuh biasanya musim mangga, musim rambutan, musim apa lagi tuh? Ya, musim Duren ya. Nah, ada juga musim nikah tuh ya di musim hujan. Nah, ini luar biasa ya tentang bagaimana kemudian penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berarti Dajjal belum turun nih. Ya, Dajjal belum mau nongol. Kenapa? Karena ya hadis yang tanda-tanda yang berkaitan dengan Dajjal ya untuk setahun pertama kemarin tuh panjang kemaraunya, tapi ternyata tahun kedua saya hitungkan banget kemarin panjang. Wah, ini tahun ini panjang nggak? Lebih panjang apa tidak? Ternyata tidak terbukti. Maka insya Allah saya yakin sekali Dajjal belum akan turun dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena tidak terjadi kemarau panjang di tahun yang kedua melebihi tahun pertama pada waktu yang lalu. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengan tahu kebesaran Allah ini, Masya Allah, maka bertambahlah iman kita kepada Allah. Bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat ibadah kita jadinya. Kenapa? Karena ya Allah saja tidak pernah capek ngurusin kita. Allah saja tidak pernah capek mengurus seluruh makhluknya, memberikan rezeki seluruh makhluknya. Maka kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan pernah bosan beristighfar, jangan pernah bosan bertaubat, jangan pernah bosan beramal kebaikan, jangan pernah bosan melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa? Karena Allah saja tidak pernah bosan mendengar jeritan istighfar kita. Allah saja tidak pernah bosan mendengar permintaan kita yang berkali-kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin senang Allah dimintai oleh kita. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama nih, bagaimana kiat meningkatkan iman kita kepada Allah, yakni perbanyaklah ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta. Ya. Kemudian juga yang kedua, kita bisa tahu penciptaan Allah kebesaran Allah Subhanahu lewat penciptaan manusia saja. Ya Allah, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang menemani istrinya melahirkan, itu adik-adik ini perhatikan, itu sang ibu ketika melahirkan, Masya Allah, pembukaan 1, pembukaan 2, mulesnya luar biasa itu.
ya di dalam itu nemenin istri ya, apalagi bapak-bapak kalau nemenin istri tuh Masya Allah, dipijitin punggungnya, diajak jalan-jalan lagi supaya bayinya cepat keluar ya kan, cepat pembukaannya, banyakin istighfar, banyakin doa, Masya Allah luar biasa itu. Sampai pembukaan 7 belum naik lagi, tahan mulesnya sudah mulai 5 menit sekali ya, ada kadang sudah 3 menit sekali, terus sampai pembukaan 9, sampai pembukaan 10, Masya Allah. Akhirnya ketika bayinya lahir, si ibunya yang tadinya kesakitan luar biasa, seneng tuh ngeliat bayinya. Masya Allah, bagaimana seorang ibu ketika melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya, agar kemudian si anak ini lahir. Ya, anak ini lahir untuk apa? Agar si anak ini bisa dekat kepada Allah harapannya. Agar anak ini kemudian bisa taat kepada ibu bapaknya. Kenapa? Karena memperjuangkannya lahir ke dunia, perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan, bagaimana bersyukur lewat penciptaan manusia. Ya, begitu ketika anak lahir, kan nggak mungkin ya adik-adik. Ada nggak yang ketika baru lahir langsung ketawa? Ya, langsung ketawa gitu. Wah gitu. Ada nggak? Pasti nangis kan? Ya, nangis apa nggak coba? Ada yang di sini mungkin ada yang pernah tahu gitu, lagi lahiran ibu-ibu terutama nih, emak-emak baru lahir terus tiba-tiba anaknya ketawa gitu. Ya, atau anaknya cengar-cengir misalkan gitu. Atau misalkan anaknya langsung lari gitu. Nggak ada. Pasti dia nangis, nggak berdaya, lemah. Maka diazankan oleh bapaknya, ya kan? Diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Masya Allah, itu luar biasa itu. Nah, ini yang harus kemudian kita syukuri. Ya, kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lewat penciptaan manusia. Nah, kemudian ketika sudah itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan kita, perlahan-lahan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan akhirnya sampai sekarang nih, ya ada emak-emak, bapak-bapak, para pelajar sampai sekarang seperti ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, kita bisa tafakur dengan diri kita. Masya Allah, bagaimana ada anak kembar saja, tidak kembar seutuhnya, pasti ada yang beda itu. Bagaimana Allah bisa menciptakan perbedaan wajah, miliaran makhluk, miliaran manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda semua wajahnya. Ya, tanpa ada satupun yang sama. Yang kembar aja kalau kita perhatikan tuh, coba hidungnya dia lihat, mancungan yang mana. Pasti ada beda. Matanya coba lihat, beningan yang mana. Ya, coba lihat kupingnya, coba ayo gimana bentuknya. Ya, tangannya gimana, atau tandanya bibirnya gimana, pasti ada yang beda. Alisnya gimana, pasti ada yang beda. Itu yang kembar saja Allah berikan pembedaan di situ. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita dah dikasih PR sama bu guru nih, ayo adik-adik sekarang coba tulis gambar di kertas gambar, coba buat 100 wajah yang berbeda. Jangan nyontek ya, 100 wajah yang berbeda, pakai akal kita sendiri. 100 wajah yang berbeda, pasti kesulitan dia. Ya, membuat 100 wajah yang berbeda, membentuk 100 wajah yang berbeda, pasti kesulitan. Ya, dan memang sebenarnya ada ulama juga yang menggambarkan kalau kita melukis wajah, melukis manusia itu diharamkan ya. Ada ulama yang berpendapat semacam itu. Kalau foto baru ada ikhtilaf. Kalau foto itu tidak melukis, dia hanya menceplak ya, menceplak gambar yang aslinya. Jadi tidak membuat, tapi menceplak gambar yang aslinya gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami juga. Nah, itu artinya saya ingin menegaskan kepada kita, sulit sekali tuh menggambar wajah, itu susahnya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita, bahwa wajah kita tidak sama semuanya. Ibu sama anak aja pasti beda. Mirip ya ibu sama anaknya, pasti beda. Bisa jadi ibunya pesek, anaknya mancung. Ya, bisa jadi anaknya mancung, ibunya pesek. Atau ibunya mancung, anaknya pesek. Bisa jadi dua-duanya mancung, bisa jadi dua-duanya pesek misalkan gitu. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa lihat juga alisnya ya. Alis manusia itu Masya Allah tidak tumbuh-tumbuh dia. Segitu aja tuh. Ya, nggak ada alis yang bisa tumbuh sampai ke dagu misalkan. Ya, sampai ke dagu, panjang alisnya ke bawah. Terus kemudian bulu matanya tumbuh sampai ke ke leher. Ya, terus kemudian juga bulu hidungnya keluar terus panjang sampai ke ke jenggot. Nggak ada. Ya, semuanya diciptakan dengan batasan yang normal. Rambut kepala ya bisa panjang, bahkan bisa sampai pundak. Ada yang sampai kaki itu rambut kepala. Ya, iya benar Masya Allah. Ada juga yang dipanjangkan terus. Ya, tapi ternyata ya bulu alis nih, alis mana sih ini ya? Alis tuh Masya Allah. Nggak akan panjang-panjang dia. Nggak akan panjang sampai ke jenggot sini. Nggak. Sampai ke dagu nggak. Ya, sebenarnya bulu mata panjangnya terus sampai kemana?
ke leher, enggak. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rambut yang bisa panjang terus, ada rambut yang panjangnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur alis supaya tidak tumbuh terus? Siapa yang mengatur bulu mata, bulu hidung supaya tidak tumbuh terus? Begitu juga bulu ketiak coba. Ada nggak kita melihat orang yang butuh bulu ketiaknya panjang sampai kaki? Masya Allah, sampai dikepang misalkan, auzubillah ya. Nah, itu luar biasa itu. Dibatasi ketiak juga panjangnya bulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Disinilah kita bisa melihat bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, diciptakan dalam bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dia diciptakan ini? Agar dia bisa bertafakur, agar dia bisa bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan akal, maka pergunakanlah akalnya untuk menuntut ilmu agama. Pergunakanlah akalnya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah akalnya untuk membedakan mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah larang, mana yang disunahkan oleh Rasul, mana yang kemudian dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sehingga kemudian dengan akalnya dia menjadi berakhlak, dia menjadi berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akalnya baik, insya Allah keimanannya pun akan lebih baik. Ya, maka akal yang baik ditopang juga dengan keimanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah." Ya, sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini pertama yang kita tekankan bagaimana iman kita ini bisa meningkat. Ya, tasbitul iman, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi caranya itu dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lewat penciptaan alam semesta ini. Yang kedua lewat penciptaan manusia. Ya, kita bisa lihat bagaimana tubuh kita saja sudah bisa menjadikan tafakur kita. Bagaimana kemudian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saraf mana yang paling susah, kabel-kabel mana yang paling susah sebenarnya. Ya, susah sebenarnya kabel-kabel manusia. Bagaimana kita mau ngomong ada di pikiran. Terus kemudian bisa gerakan tangan sinkron, terus keluar dari mulut kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Ya, itu luar biasa tuh bagaimana Allah mengatur sel-sel saraf kita sedemikian rupa itu. Itu semuanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pantaslah ya ketika orang bertafakur, ya, melihat, ya, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat manusia itu sendiri, terutama dalam dirinya sendiri, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan lebih giat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang kalau kita perhatikan ya, maka kita pun kalau tanpa bantuan Allah nggak bisa diri nggak bisa kita. Saraf-saraf kaki kita nih nggak bisa diri kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa bergerak kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ya, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dan kita pun nggak bisa melaksanakan ketaatan kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Maka untuk itu izin dari Allah pun akan turun jika akal kita ya dipakai untuk menuntut ilmu agama sehingga paham kita mana yang Allah benarkan, mana yang Allah larang, mana yang dicintai oleh baginda Rasul perbuatan-perbuatan itu dan mana yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Sehingga amal-amal kita bergerak, keimanan kita naik, dan kita insya Allah akan lebih mudah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sudah nikmat dalam ibadah. Karena kita sudah senang dalam ketaatan. Karena kita sudah damai, sejahtera, bahagia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak butuh kita kemaksiatan. Ya, karena bisa jadi ya ada orang yang kemudian mencari kemaksiatan karena tidak mendapatkan kesenangan dalam ketaatan, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam ketaatan, tidak mendapatkan kenikmatan dalam ketaatan. Bisa jadi kemudian dia mengambil kemaksiatan untuk mendapatkan kenikmatan.
atau untuk mendapatkan kesenangan, atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kalau seandainya kita perhatikan, kalau ibadah yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan kepada Allah, jika kita diiringi dengan rasa senang, rasa bahagia, rasa nikmat ketika taat kepada Allah, rasa bahagia ketika melaksanakan perintah Allah, maka tidak butuhlah maksiat itu untuk mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Tidak butuh kemaksiatan itu untuk mendapatkan kesenangan. Tidak butuh kemaksiatan itu untuk mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena semuanya sudah ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah bisa mendapatkan ketenangan. Kita taat kepada Allah bisa mendapatkan kesenangan. Kita melaksanakan perintah Rasul bisa mendapatkan kenikmatan. Itu yang kemudian kita rasakan sehingga tidak perlu lagi maksiat-maksiat yang kita lakukan itu, sehingga perlunya adalah kita jaga agar pribadi kita tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini ya? Jadi itu bagaimana kiat kita agar kemudian meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibadah kita senang, ya kita sudah paham itu, ibadah kita menjadi senang, ibadah kita menjadi nikmat, ibadah kita menjadi bahagia, Masya Allah, sudah bahagia kita. Ya, makanya kalau level-level orang awam itu, ya targetnya adalah jangan maksiat lah. Targetnya itu. Ya orang-orang kayak kita nih awam nih, ya jangan maksiat lah. Ya, ngapain jangan maksiat? Ya ngapain lah, tidur lah. Habis Isya kalau nggak ada keperluan yang mendasar, tidur aja supaya nggak maksiat malam harinya. Ya siang-siang misalkan jangan maksiat, jangan gosip lah. Ya jangan gibah, ya jangan ngadu domba, jangan ngejelekin orang, jangan yang macam-macam lah. Targetnya adalah jangan maksiat. Ya ibadah ya, sholat 5 waktu jalan, rawatib ya jalan, duha ya usahakan jalan, tahajud ya jalan, ya baca Al-Quran jalanlah 3-5 lembar kurang lebih, tambah Al-Waqiyah, tambah Yasin, tambah Al-Mulk dan yang lain. Hari Jumat kita baca Al-Kahfi, malam Jumat kita baca surat Yasin, ya tambah lagi kalau misalkan mau tambah. Tapi usahakan juga berbarengan dengan itu, jangan berbuat kemaksiatan. Ya, kita taubati perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih dimudahkan oleh Allah dan rezeki pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian membuat keimanan kita bisa meningkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bisa juga kalau kita perhatikan di sini dengan bertadabur. Ya tadabur, kalau tadabur lebih khusus kepada Al-Quran, tadabur Quran. Ya, bagaimana kemudian kita memahami, mengkaji, ya, menelaah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika ada surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa sih turunnya surat Al-Ikhlas? Oh, ternyata ada seseorang kalau tidak salah Ad-Dahhak meriwayatkan ada Amir At-Tufail, ya, dari wakil orang-orang kafir Quraisy datang kepada baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, menawarkan sesuatu. Ya Muhammad, kalau kamu gila aku obati. Kalau kamu ingin wanita, kami akan pilihkan wanita cantik, kami berikan kepadamu. Kalau kamu ingin harta, kami akan berikan kepadamu ya Muhammad. Tapi berhenti, jangan dakwahkan Islam ya Muhammad. Masya Allah, luar biasa cobaannya tuh. Ya, agar supaya jangan dakwahkan Islam, ya maka diberikan harta yang berlimpah. Nggak mempan Rasulullah. Diberikan wanita yang cantik, nggak mempan Rasulullah. Diberikan kedudukan, ya, diberikan wanita, ya, nggak mempan baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya ini adalah, ya, saya tidak perlu wanita. Saya tidak butuh wanita, kata Rasul. Saya juga tidak butuh harta. Saya tidak miskin dan saya tidak gila. Saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian, ya, untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan agama nenek moyang kalian. Nah, itu digambarkan di situ. Ya, meninggalkan agama nenek moyang kalian itu menyembah kepada berhala. Maka tinggalkan itu, kemudian kalian taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadabur. Kita lihat bagaimana asbabun nuzulnya. Ya, adalah akhirnya dia nggak mempan, dia kabur, datang lagi utusan kedua. Kalau begitu ya Muhammad, Tuhanmu bagaimana? Terbuat dari apa? Emas atau perak? Ya, bergerakkah dia? Maka kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini. Ya, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, ya, Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa.
Allahu somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak diberanak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami tentang kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan kondisi yang semacam ini perlu kita bertadabbur Al-Qur'an itu. Ya, kemudian apa sih sebenarnya hadis-hadis yang terkait dengan surat Al-Ikhlas? Kita perlu tahu supaya apa? Supaya lebih banyak lagi kita amalkan Al-Ikhlas ini. Oh, apa katanya? Digambarkan bahwa kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, ya seperti kita menghatamkan Al-Quran. Karena baginda Rasul pernah bersabda, barang siapa yang membaca 1 Al-Ikhlas, ya maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya, kalau dia membaca 3 kali berarti khatam Al-Quran dia. Ya, apalagi keistimewaannya? Oh, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, maka dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dia baca Qul huwallahu ahad 50 kali, Qul huwallahu ahad 50 kali, maka dosa-dosanya 50 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian hadis-hadis yang terkorelasi, yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga ketika dia baca Al-Ikhlas, senang dia. Ya, senang dia. Begitu juga misalkan ada bid'ah mahmudah atau istihad daripada Syekh bin Baz tuh. Ya, ulama mantan mufti Mesir, mantan mufti Saudi Arabia. Ya, tentang bagaimana perlu kita menangkal sihir, ya, untuk doa keselamatan dengan baca 3 kul itu. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau perlu tambah ayat kursi, tambah surat Al-Fatihah. Agar apa? Agar kemudian dia terhindar daripada sihir dan lain sebagainya. Nah, ini penting yang kita kaitkan agar kemudian pemahaman kita terhadap surat Al-Ikhlas bertambah luas. Ya, sehingga termotivasi kita membaca Al-Ikhlas itu dan tahu kenapa diturunkannya Al-Ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi dengan kondisi yang semacam ini, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat ya, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana ketika iman kita meningkat, kita rasakan nikmatnya ibadah. Kita rasakan senangnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan bagaimana bahagianya diri kita ketika melaksanakan kebaikan. Sehingga tidak perlu kemaksiatan itu. Tidak perlu kemaksiatan untuk menenangkan kita. Tidak perlu kemaksiatan untuk mendamaikan kita. Tidak perlu kemaksiatan untuk membahagiakan kita. Tidak perlu kemaksiatan untuk memberikan kenikmatan buat diri kita. Kenapa? Semuanya sudah ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kita akan senang hatinya. Dengan taat kita akan bahagia hatinya. Dengan taat kita akan merasakan kedamaian. Dengan taat kita akan merasakan keselamatan. Dan dengan taat kita akan merasakan kebahagiaan. Apalagi jika ketaatannya didampingi dengan Quran. Berdekatannya kita dengan Quran, melaksanakan Quran, bertadabur dengan Quran, menghafalkan Quran, dan bahkan kita mengamalkan ajaran Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya yang kemudian bahasan kita ringan, tetapi insya Allah target utama kita itu. Ya, bagaimana kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Contoh misalkan, kita ini kan sering banget kajian ya, hampir tiap malam kajian online kita ya. Ya, bagaimana ketika mau kajian itu di hatinya udah senang dulu gitu. Alhamdulillah nih ada kajian nih, Masya Allah. Akan nambah ilmu nih, nambah semangat lagi insya Allah. Jadi hatinya udah nyambung dulu. Ya, udah senang dulu hatinya. Kayak seolah-olah kayak kita dikabarin nih, besok anak-anak kalian akan berangkat piknik ya. Kemana Bu? Kemana Pak? Kata gurunya. Kata gurunya gitu, anaknya nanya, kemana Bu? Kemana Pak? Besok kita akan jalan-jalan piknik ke Taman Safari misalkan. Nih ceritanya nggak ada lagi corona ya. Coronanya lagi nggak ada nih ceritanya nih. Ya. Tuh mungkin bisa jadi si anak itu yang mau berangkat dia untuk jalan-jalan ke Taman Safari, itu hatinya udah seneng banget tuh. Ya, berangkatnya besok tapi bisa jadi malamnya mikirin terus. Wah, besok saya mau ke Taman Safari nih. Besok saya mau bawa kamera besok saya mau bawa ini besok mau bawa makanan besok mau bawa ini besok mau pakai baju ini besok ya udah seneng dia. Udah ada kegembiraan di hatinya padahal belum berangkat itu. Ya, kenapa? Karena senang dia. Gambaran dia itu ketika misalkan ke Taman Safari, wah bisa lihat monyet, bisa lihat macan, bisa lihat jerapah, dibuka bebas begitu, ya bisa ngeliat dari kaca mobil langsung dan sebagainya. Nah, itu senangnya luar biasa. Ya, maka
ada perasaan senang. Sehingga apa yang terjadi? Imunnya bertambah, imunitasnya bertambah. Ya, nah inilah yang kemudian kita harapkan ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita mau sholat, ketika mau sholat tuh perasaan senang banget. Ya Allah, saya mau ketemu sama Allah nih. Ya, mau dialog sama Allah saya. Udah tahu ilmunya kan? Ketika lagi baca surat Al-Fatihah kan kita berdialog dengan Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bilang, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Tuh malaikat lihat, hambaku telah memujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah itu yang kita harapkan gitu. Ya, begitupun misalkan nanti diberitakan, insya Allah malam ini kita kajian Islam online gitu. Nah itu di hatinya harus udah senang gitu. Wah senang nih mau dapat ilmu nih. Wah senang nih. Ya saya mau tanya kalau nggak tahu ntar saya tulis catat langsung ditampilin di layar saya mau tanya. Jadi dia ada perasaan senang gitu dia. Nah, ada perasaan rindu ketika dia ingin pengajian itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kenikmatan ketika dia belajar ketaatan itu. Ketika dia membiasakan diri untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai begitu, maka nggak perlu lagi maksiat. Nggak perlu maksiat. Ya, buat apa kemaksiatan? Ya, makanya sahabat Rasul mengatakan kan, jika dia sholat itu satu hari semalam 1000 rakaat, masya Allah. Sahabat Rasul kemarin tuh bid'ah mahmudah, sahabat dan tabiin kan, golongan salaf ya, itu ada yang satu hari 1000 rakaat sholatnya, masya Allah. Ya luar biasa itu, sampai dia katakan begini kepada nafsu, hai nafsu, katanya sahabat atau tabiin atau golongan salaf lah, hai nafsu, ya kamu ini diciptakan oleh Allah sebenarnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada ketaatan. Sampai begitunya tuh, masya Allah golongan salah. Kita mah nggak ada apa-apanya ya. 1000 rakaat mana sanggup kita setiap hari. Imam Ahmad 300 rakaat sholat sunnahnya. Ya setiap sehari semalam. Lagi sakit 150. Sakit habis dicambuk oleh penguasa Al-Ma'mun karena menolak daripada Al-Quran itu makhluk. Ya di 150 lagi sakit, masya Allah. Luar biasa. Nah kita ya Allah, ibadah kita tahu sendirilah, berantakan, hancur kan ya, tapi kita berusaha ya, minimal yang wajib jangan tinggal, sunnah-sunnah rawatib kita kerjain, duha kerjain, tahajud kerjain ya, sodakoh pagi ba'da subuh tuh rutin kencreng bismillah, jangan lupa itu. Orang-orang kadang di medsos tampil begini, itu teorinya udah lama banget disampaikan, ba'da subuh bismillah kencreng, atau infak kemana, ke masjid, ke musola ya. Nah, itu luar biasa dampaknya nanti pelan-pelan. Baik ya, insyaallah ya. Ini dulu deh, ini dulu deh. Ya, udah mau jam 9 nggak terasa. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini. Kalau nggak ada, kita bacakan sekali lagi ya. Kita baca Al-Fatihah untuk Ibu Nelly. Kemudian juga ada Bapak Ilham ya. Dan juga ada Bapak Razi ya, ada juga Bapak Farid dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya, ya, disukseskan usahanya, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, semoga diampunkan semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup aib dan keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan kita dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik ya,
kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami, dengarkan, pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Dan kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir ya, nanti insyaallah yang anggota Ikhwanul terutama hari Kamis tuh ada diminta acara di Musola Al-Mukimun ya, Jakarta insyaallah ya. Ntar disampaikan oleh Bu Yanti lah. Nanti juga yang aktif mungkin yang dari KPS akan dilibatkan juga. Tapi ntar kita tunggu informasi lebih lanjut insyaallah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.